Selain blender anak-anak, ada peralatan elektronik lain yang juga menggunakan energi listrik diubah menjadi energi lain, yaitu hair dryer dan alat pelurus rambut atau catokan. Nih kalau kakak kalian, ibu kalian pergi ke salon sering menggunakan alat ini. Alat ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya adalah speaker. Speaker mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, kita sudah tahu nih, banyak sekali peralatan elektronik yang menggunakan energi listrik. Berikutnya, kita akan belajar tentang cara aman menggunakan berbagai macam alat elektronik. Yang pertama adalah setrika. Pertama, kalian harus menyiapkan meja atau tempat untuk menyetrika serta tempat untuk meletakkan setrika panas. Kedua, periksa apakah ada kabel setrika yang lecet. Jika ada, kabel itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Jadi, jangan buru-buru langsung digunakan. Kalian teliti terlebih dahulu. Selanjutnya, masukkan steker. Ya, steker itu ini ke stop kontak. Bila lampu indikator pada setrika sudah menyala, maka setrika telah dialiri arus listrik. Kalian harus hati-hati kalau lampunya sudah menyala. Kemudian putar pengatur suhu pada bagian bawah pegangan. Biasanya di bagian bawahnya sini itu ada pengatur suhu. Atur suhunya sesuai dengan yang dikehendaki. Hati-hati ya, jangan sampai terlalu panas karena bisa membuat pakaian hitam atau berlubang. Lalu setrikalah bagian pakaian yang kusut sampai rapi dan halus. Gunakan pewangi semprot jika ingin pakaian lebih harum. Tapi hati-hati, karena pewangi semprot ini kan terdiri dari air ya anak-anak. Jadi kalian harus hati-hati saat menyetrika. Bila sudah selesai digunakan, cabut steker. Ya, steker. Jadi yang dicabut itu stekernya. Yang kalian pegang bagian ini. Atau yang orang tua kalian pegang bagian ini ya. Kalau menyetrika, sebaiknya kalian harus minta bantuan orang dewasa. Kalau untuk mencabut juga minta bantuan orang dewasa ya. Yang perlu dicabut adalah bagian yang ini. Jangan dipegang kabelnya, nanti bisa putus. Jika sudah selesai, cabut stekernya, bukan kabelnya dari stop kontak. Terakhir, letakkan setrika panas tersebut di tempat yang aman dengan posisi seperti ini boleh, atau ditelungkupkan boleh, asalkan ada tempat atau tatakan untuk setrika panas. Selanjutnya adalah alat yang namanya dispenser. Bagaimana cara merawatnya? Pertama, jauhkan dispenser dari paparan sinar matahari langsung. Matikan dispenser saat galon kosong. 3. Bersihkan dispenser dan galon secara rutin, karena kemungkinan akan ada lumut di dalamnya. Jadi harus dibersihkan secara rutin. Gunakan stabilizer agar tegangan listrik yang masuk ke dispenser tetap stabil. Alat ini bisa digunakan ataupun tidak ya anak-anak. Kalau Bu Anita biasanya langsung saja di stekernya itu Bu Anita colokkan ke stop kontak. Nah, dari dispenser ini biasanya keluar air panas dan air dingin atau air suhu ruang. Selanjutnya anak-anak, setelah kita membahas tentang peralatan elektronik yang ada di rumah kita dan apa saja yang harus dilakukan, kita akan membahas tentang manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat listrik itu kan sangat banyak anak-anak. Jadi kita harus cermat dalam menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Harus hati-hati, harus bijaksana ya, mulai dari memasak, belajar menggunakan lampu kan, kemudian sekarang menggunakan HP yang harus di-charge, kemudian bekerja, dan semua yang kita lakukan itu tidak lepas dari adanya tegangan listrik. Tapi ingat lagi ya, harus hati-hati dalam penggunaannya agar tidak celaka. Anak-anak, alat listrik dapat diubah menjadi energi cahaya, panas, gerak, dan juga bunyi. Dalam menggunakan energi listrik, sebaiknya kita harus hati-hati. Bu Anita mengulang-ulang ini terus ya, supaya hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, bisa membahayakan keselamatan kita. Jadi, konsleting listrik itu bisa terjadi dan bisa jika kita menyentuhnya maka akan membahayakan jiwa kita.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan listrik di rumah. Yang pertama, ikuti buku petunjuk penggunaan. Pahami dan pelajari penggunaan alat listrik pada buku panduannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada yang perlu dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. 2. Perhatikan daya listrik. Dalam penggunaan peralatan listrik, kita harus memperhatikan daya sesuai dengan daya listrik di rumah kita. Penggunaan listrik yang melebihi kapasitas daya yang terpasang dapat menyebabkan kebakaran. Untuk melihat daya yang dipakai setiap peralatan dapat kita lihat di bagian bodi alat atau bagian badannya alat itu atau pada kardus tempat menyimpan peralatan listrik. 3. Hati-hati saat menyalakan dan mematikan peralatan listrik. Ya, hati-hati saat menyalakan atau mematikan perlengkapan listrik. Ini ada kekeliruan penulisan ya. Kita coret. Perlengkapan listrik. Perhatikan kondisi stop kontak saat akan mencabut dan mematikan peralatan listrik. Jangan mendahului mematikan peralatan listrik dari stop kontak sebelum alat listrik itu dimatikan. Kalau setrika ya tadi diturunkan dulu suhunya, pengatur suhunya. Kalau televisi, pencet dulu tombol off-nya atau tombol power di televisinya ya. Ini untuk mencegah munculnya bunga api yang mungkin berpotensi menyebabkan kebakaran, percikan-percikan api. 4. Beri sedikit ruang di sekitar peralatan listrik. Setiap peralatan listrik yang kita pakai dapat menimbulkan energi panas di sekitarnya. Jadi jangan letakkan peralatan listrik di tempat yang tertutup, karena komponen-komponen yang ada di dalamnya mengeluarkan energi panas yang dapat menyebabkan perlengkapan listrik itu terbakar, bahkan tidak bisa digunakan lagi. 5. Jangan menyentuh jika tangan kita basah. Ya, karena tadi tangan yang basah mengandung air. Dan air ini merupakan penghantar listrik yang dapat menghantarkan listrik. Jadi jangan sekali-kali. 6. Jangan meletakkan peralatan listrik di dekat bahan kimia. Jangan meletakkan perlengkapan listrik dekat bahan kimia. Karena bahan kimia dapat memicu terjadinya kebakaran. Bahan kimia ini seperti obat nyamuk atau cairan pembasmi serangga, minyak tanah, ya. Jadi perhatikan baik-baik itu. Kemudian 7, matikan peralatan listrik saat mati lampu. Jika rumah kita mengalami mati listrik, segera kita matikan peralatan listrik yang sebelumnya menyala. Mungkin beberapa peralatan listrik membutuhkan daya yang besar saat pertama kali dinyalakan, sehingga dikhawatirkan listrik akan kembali mati jika menyalakan perlengkapan tersebut. Penggunaan alat listrik yang berputar dan berpemanas atau mengubahnya jadi panas bisa mencederai penghuni jika menyala tiba-tiba. Jadi pastikan semuanya dalam kondisi mati terlebih dahulu. Nah, itu tadi adalah cara aman menggunakan listrik di rumah. Karena sekali lagi kita ingat bahwa kita sering menggunakan perlengkapan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, silakan anak-anak mengerjakan penilaian pembelajaran 3 di modul tema 2 halaman 58 sampai 59. Anak-anak bisa mengerjakannya di modul ya. Kemudian kalian foto dengan jelas dan kirimkan melalui chat pribadi WhatsApp ke Bu Anita. Bu Anita tunggu sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.